Hai, perkenalkan, saya Keisha Tenabolo, Program Studi Teknik Laboratorium Medik, Poltekkes Kemenkes Kupang, kelas 1 reguler A. Pada kesempatan ini, saya ingin mensosialisasikan kepada kita semua tentang stunting, yaitu pertumbuhan yang tidak sesuai dengan usia anak. Untuk lebih jelas, selamat menyaksikan video berikut ini. Terima kasih. Apa itu stunting? Jadi, stunting adalah kondisi tumbuh dan kembang anak yang terganggu akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan psikososial anak yang tidak seimbang. Atau, dengan kata lain secara sederhana, stunting adalah kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang lain pada umumnya. Adapun ciri-ciri stunting, yang pertama, pertumbuhan melambat. Yang kedua, usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata. Yang ketiga, wajah tampak lebih muda dari usianya. Yang keempat, tanda pubertas melambat. Yang kelima, pertumbuhan gigi terlambat. Dan yang terakhir, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Ini adalah contoh ilustrasi sederhana dari anak-anak yang terkena stunting dan anak-anak normal pada umumnya. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan stunting. Di antaranya, asupan protein yang masuk tubuh tidak sesuai atau kurang dalam proporsi total asupan kalori. Yang kedua, kurang gizi dengan tingkat kronis dalam waktu yang lama. Yang ketiga, adanya perubahan hormon yang diakibatkan oleh stres. Yang keempat, anak sering menderita infeksi di awal kehidupannya. Dan yang kelima, retardasi pertumbuhan intrauterine. Ini adalah contoh-contoh penyebab stunting lainnya. Lalu bagaimanakah cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting? Stunting dapat dicegah sejak masa kehamilan dan setelah anak lahir. Pada masa kehamilan, yaitu dalam kandungan janin, diberi asupan gizi yang baik dan seimbang. Yang kedua, ibu hamil tidak boleh mengalami anemia. Dan yang ketiga, pemeriksaan kesehatan ibu selama masa kehamilan. Lalu, setelah anak lahir, berikan ASI, vaksinasi, dan berikan asupan makanan yang seimbang dan sesuai usia anak. Yang kedua, jangan biarkan anak mengalami sakit infeksi yang berulang. Cara lain mencegah stunting melalui Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PISPK. Yang kedua, pemberian makanan tambahan atau PMT dan 1000 hari pertama kehidupan. Kebutuhan gizi 1000 hari pertama kehidupan dapat terpenuhi dengan cara ibu hamil makan lebih banyak 2 porsi agar kebutuhan janin dapat terpenuhi. Yang kedua, jangan minum obat tanpa resep dokter. Dan lakukan IMD dan ASI eksklusif mulai dari bayi berusia 0 sampai 6 bulan. Dan setelah bayi berusia 6 bulan sampai usia 2 tahun, berikan makanan pendamping ASI atau MPASI. Dan yang terakhir, berikan kapsul vitamin A dan imunisasi lengkap sesuai jadwal. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat Indonesia maju. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share. Bye-bye.